السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita banyak peluang. Dan di antara yang hendak kita syukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada seluruh hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk menerima nikmat-nikmat tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan untuk umatnya, telah memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita sebagai umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa merasakan apa yang beliau perjuangkan. Maka hendaknya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penyakit yang mana apabila penyakit tersebut ada di dalam jiwa seseorang, maka dia akan tersesat. Penyakit ini tidak memandang siapa orang itu. Bahkan seorang ulama pun bisa memiliki penyakit ini. Ketika penyakit ini ada di dalam jiwa seseorang, maka seseorang tersebut akan tersesat. Bahkan seorang ulama pun, seorang ilmuwan, seorang alim ulama, maka apabila penyakit ini ada di dalam jiwanya, maka orang tersebut akan tersesat. Dan penyakit tersebut adalah penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Sebagaimana yang kita ketahui, penyakit syahwat adalah yaitu cinta dunia, cinta dengan permainan dunia, cinta dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini yang dimaksud oleh cinta syahwat. Dan di penyakit yang kedua adalah penyakit syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang mengajak untuk menenggelamkan agama Islam, menenggelamkan cahaya-cahaya ilmu. Ini yang dimaksud oleh
penyakit syubhat. Yang mana dua penyakit tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam Al-Qur'an, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan, tentang orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kemudian dia lepas dari ayat-ayat kami, lalu setan-setan mengikutinya. Fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dua penyakit tersebut dalam firman-Nya. Subhanallah. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf tersebut, menceritakan tentang seseorang yang bernama Ba'lam. Yang mana Ba'lam tersebut hidup di zaman hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia telah diajarkan Taurat, bahkan diajarkan nama Allah Subhanahu wa taala yang penting, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang paling besar. Meskipun sangat berilmu, Ba'lam tersebut orang yang sangat berilmu, hatinya dipenuhi dengan dua penyakit tersebut, yaitu penyakit syahwat dan syubhat. Akan tetapi karena penyakitnya tersebut sehingga jiwanya tidak terkendali, menjadi orang yang tersesat, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang telah menceritakan seorang yang hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, bahwa orang tersebut dikenal sebagai orang yang berilmu, bahkan diajarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Akan tetapi karena jiwanya memiliki dua penyakit tersebut, maka sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa, dan dia berpaling dari, dan dia terikat dengan dunia, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang menyebabkan siapapun, penyakit yang menyebabkan siapapun orang itu, bahkan orang yang berilmu pun, menyebabkan dua penyakit ini menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang tersesat, menjadi orang yang menikmati dunia, menjadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, menjadikan orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tersesat, menjadikan dirinya ini diikuti oleh syaitan-syaitan. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari dua penyakit tersebut, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan dunia, menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka janganlah kita jadikan dunia ini menjadi tujuan utama kita.
Memang benar kenyataan dunia ini, kenyataan kenikmatan dunia ini sangatlah indah. Memang benar dunia ini mudah kita lakukan, mudah kita dapatkan. Akan tetapi karena dunialah, karena nikmat dunia, kita bisa menjadi orang yang tersesat. Kita bisa menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci dari hambanya. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan kita. Dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika menyarankan untuk agar kita ini tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Beliau pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini adalah terlaknat adalah seluruh yang ada di dalam dunia ini bisa menjadikan penduduknya menjadi orang yang tersesat, bisa menjadikan penduduknya menjadi orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita saksikan di luar sana banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dunia, karena nikmat-nikmat dunia. Banyak orang-orang yang masih lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beranggapan bahwa dunia ini adalah hidup sementara, maka kita nikmati dunia-dunia ini. Inilah yang menjadikan penyakit syubhat menjadi orang yang tersesat, bahwa berpikir dunia ini hanya sementara. Kita bisa menikmati dengan seenaknya, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia dengan puas, karena hidup kita ini di dunia hanya sekali. Nah, inilah pemikiran yang menjadikan orang-orang, menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut menjadikan dunia ini menjadi tujuan utama hidup orang tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa melihat dan mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa hidup kita di dunia ini adalah bahwa dunia ini menjadi apa? Menjadi prasarana kita, menjadi alat kita untuk menuju hidup yang abadi, menuju hidup di akhirat kelak. Maka kita jadikan dunia ini sebagai alat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jauhilah dari dua penyakit tersebut dan dari pemikiran-pemikiran yang tersesat. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari khutbah yang pertama tadi, hendaknya kita senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari dua penyakit tersebut.
Karena dari dua penyakit tersebut yang bisa menyebabkan kita ini menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dua penyakit tersebut sangatlah berbahaya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut sudah berilmu, sudah rajin ibadah, rajin salat, rajin puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika dua penyakit tersebut masuk ke dalam jiwa orang tersebut, maka orang tersebut akan menjadi orang yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله